Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusan kita ya. Amin. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mau sharing tentang perbedaan bekerja antara majikan Cina dan majikan Melayu. Oke teman-teman, simak videonya dan jangan di skip-skip. Nah, di sini saya akan bercerita berdasarkan pengalaman yang saya dapat selama saya bekerja di Singapura ya teman-teman. Oke, saya akan bercerita tentang waktu saya bekerja dengan majikan Cina ya. Di situ pertama, awal mulanya saya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali ya teman-teman, karena saya masih fresh dan saya juga bahasa Inggrisnya dari Indonesia itu bahasa Inggrisnya ecek-ecek ya, alias nggak bisa lah, pokoknya nggak bisa menguasai ya. Walaupun lulusan saya itu tinggi, tapi ya yang namanya orang Indonesia ya, belajarnya ya tahu sendiri ya teman-teman. Saya di sini ngomong jujur karena apa yang saya utarakan ini adalah pengalaman yang sebenarnya. Oke? Sebenarnya ngikut majikan Cina itu kita beruntung banget teman-teman. Untungnya banyak dan enaknya juga banyak. Karena apa? Ya saya cerita. Di sini saya ngikut orang Cina itu selama 8 tahun teman-teman. Dan di majikan Cina itu yang paling beruntung yaitu satu, waktu kita masuk pertama kali di Singapura kan kita nggak bisa bahasa Inggris kan teman-teman. Nah, awal mulanya saya itu nggak bisa bahasa Inggris, saya itu nol putul ya, alias kosong ya. Bisa tapi sedikit-sedikit, cuma ngerti, paham, tapi nggak semuanya. Maksudnya ya juga nggak 50-50 kayak gitu, enggak ya, tapi mungkin 20% kayak gitu. Waktu itu kerjaan saya itu menjaga anak. Job saya itu menjaga anak usia 2 tahun dan usia 7 tahun. Masih kecil-kecil semua ya. Tapi di situ pelan-pelan saya akhirnya bisa mengikuti, bisa ngomong bahasa Inggris karena saya ngikut orang Cina ya teman-teman. Terus saya juga belajar memasak dari ini ya, majikan Cina. Soal memasak, di majikan Cina itu memasaknya sangatlah simpel sekali teman-teman. Seumpama kita masak tumis ya, tumis sayur atau tumis, pokoknya sembarang sayur itu semua ditumis itu bumbunya sangat simpel sekali teman-teman. Bumbunya cuma apa coba? Cuma dikasih bawang putih, terus soya sauce kayak gitu. Cuma itu aja kayak gitu, simple. Pokoknya cara memasaknya simple, jadi enak banget ya. Ngikut Cina itu sebenarnya simple banget ya. Kalau ngikut Cina itu sarapan pagi itu mayoritas kopi sama roti. Itu kalau hari-hari biasa. Nanti kalau hari Sabtu Minggu itu spesial ya. Kalau hari Sabtu Minggu itu majikan saya itu biasanya membelikan saya nasi lemak ataupun kue tiaw ataupun bihun goreng kayak gitu. Tapi ya majikan saya terkadang tanya sama saya, kamu mau makan apa kayak gitu, ditanya saya gitu. Saya di majikan Cina yang pertama itu saya sudah bekerja selama 6 tahun ya teman-teman. Jadi saya di situ udah dianggap kayak keluarga sendiri kayak gitu. Jadi setiap sarapan pagi saya itu ditanya, kamu mau makan apa kayak gitu. Seumpama rotinya masih ada ya saya makan roti sama peanut butter atau kaya ataupun yang jam itu kayak gitu. Itu kalau ngikut Cina ya teman-teman. Terus
bekerja dengan orang Cina pun itu sangatlah simpel sekali teman-teman, nggak ada ribetnya. Soalnya apa? Kita bekerja pagi ya, bekerja pagi itu bangun tidur, paling enggak kita nyiapin apa yang akan dibawa atau buat anak kita. Yang job saya kan ngasuh anak, otomatis di sini saya harus mempersiapkan bekal buat anak saya ini karena anak saya ini masih kecil. Di Singapura itu teman-teman, anak sekolah itu harus bawa bekal seperti roti kayak gitu. Roti itu nanti dikasih sele, ya sele itu sebangsanya kayak jam kayak gitu, atau peanut butter, atau kayak boleh juga dikasih cheese kayak gitu ya. Itu anak saya yang besar. Kalau anak saya yang kecil itu nggak bawa bekal karena di sekolah sudah dikasih makanan. Jadi saya tiap pagi itu rutinitasnya harus nyiapin bekal buat anak saya yang gede tadi ya. Terus majikan saya sendiri itu juga sarapannya kopi sama roti, simple. Terus mem saya di sini, mem saya, majikan saya yang perempuan itu kalau pagi itu sarapannya juga simple. Kadang kopi sama biskuit saja kayak gitu, kadang kopi sama roti saja kayak gitu. Terus nanti siangnya itu masak ya, masaknya itu juga nasi kayak gitu. Tapi di majikan saya yang 6 tahun ini ya teman-teman, siang itu kita di sini nggak masak. Kalau siang majikan saya itu selalu membelikan nasi saya dari luar, dari kopitiam ya. Itu selama 6 tahun nggak ada masak siang. Tapi jangan ditanya kalau masak malam itu banyak sekali, karena di sini kan di majikan saya ini keluarga besar, anaknya Akung itu 3 dan ketiga-tiganya itu sudah nikah semua. Terus ketiga menantunya itu semua pada datang. Nah, jadi di saat malam hari ini, di saat makan malam ya teman-teman, di saat makan malam ini masakan itu banyak sekali ya. Di sini ada 2 sayur, kadang sampai 3 sayur. Terus ada ayam, ada ikan kayak gitu. Terus juga ada masak sup. Nah, kalau ikut Cina itu teman-teman, itu yang namanya sup itu nggak pernah ketinggalan. Ada sup babi, ada sup ayam kayak gitu, ada sup ikan juga ada. Nah, enaknya di situ. Kalau ngikut Cina, kita itu makannya itu semuanya sama, nggak ada yang dibedain. Tapi ya itu tadi, kalau seumpama majikan masak babi ya kita nggak makan kayak gitu. Tapi pengalaman saya pribadi, saya ngikut Cina selama 8 tahun itu saya nggak boleh sholat teman-teman. Saya ngikut Cina itu nggak boleh sholat. Dia bilang apa? Karena dia bilang di rumah saya ada sembahyangan, jadi kamu jangan sholat dulu ya. Kamu boleh sholat nanti kalau kamu sudah balik ke Indonesia. Nah kayak gitu. Ya udahlah, saya ngikut saja nggak apa-apa kayak gitu kan. Ya yang namanya kita ngikut orang ya. Kalau kita nggak ngikut peraturan yang ada di rumahnya, nanti majikan jadi nggak suka sama kita ya teman-teman. Jadinya saya ngikut aja. Terus selepas makan malam tadi sudah selesai, otomatis semua piringnya itu yang nyuci saya teman-teman kayak gitu. Dan waktu itu saya kerja di majikan yang pertama selama 6 tahun itu, saya bekerja di 2 rumah. Waktu itu saya belum pengalaman ya teman-teman. Sebenarnya bekerja di 2 rumah itu nggak boleh. Itu sebenarnya kalau kita berani atau kita mau melaporkan ke MOM, sebenarnya majikan itu kena loh, kena denda loh. Karena apa? Karena kita dipekerjakan di atas satu nama ya, kita bekerja di 1 rumah, tapi kenapa kita dipekerjakan di 2 rumah? Nah kayak gitu. Sebenarnya kalau kita itu mau melaporkan ke MOM, itu majikan sudah kena denda kayak gitu, nggak boleh. Karena di Singapura ini peraturannya sangatlah ketat sekali ya. Kita hidup di Singapura nggak boleh main-main loh teman-teman ya. Sangatlah berbahaya buat diri kita sendiri kayak gitu. Nah
Terus di majikan yang Cina ini ya teman-teman, alhamdulillah, pokoknya luar biasa banget. Saya di sini beruntung karena apa? Karena saya setiap ulang tahun itu selalu dirayain. Selain dirayain, saya kan otomatis saya dibelikan kue ulang tahun. Terus juga semua keluarganya itu ngasih saya ampau ulang tahun. Nah, itu yang membuat saya betah, membuat saya suka kerja di majikan Cina ini yang 6 tahun. Majikan yang Cina saya 6 tahun itu alamatnya ada di Ang Mo Kio. Sampai saat ini, sampai detik ini, saya masih ingat alamatnya mana ya. Tapi ya itu tadi, akung saya sudah meninggal, ama saya sudah meninggal, tinggal mem sama ser sama 2 anak yang saya jaga. Sekarang anak yang saya jaga yang nomor 1 itu sekarang sudah bekerja. Terus anak yang nomor 2 sekarang sudah sekolah SLTP. Semuanya sudah gede-gede semua. Karena tahun kemarin saya sempat main ke majikan saya yang lama itu, yang alamatnya ada di Ang Mo Kio kayak gitu. Terus bukan itu saja, waktu Christmas ya teman-teman, semua anak-anak akung ini, semua anaknya itu pada ngasih saya, pada membelikan saya kado, yaitu hadiah Christmas. Ada yang ngasih jam tangan ya, ada yang belikan baju ya, pokoknya seneng banget saya di situ. Terus enaknya kerja di majikan Cina ini, dia itu nggak membedakan kita teman-teman. Toh kita itu statusnya sebagai pembantu, tapi dia itu nganggep kita sebagai saudara. Karena saya bekerja di situ saking lamanya ya, 6 tahun kayak gitu teman-teman. Terus kalau waktu Chinese New Year ya teman-teman, wah kalau Chinese New Year masak besar sekali. Pokoknya masaknya ya mulai dari kemarin kayak gitu. Seumpama besok Chinese New Year, kemarin itu sudah mulai masak-masak loh teman-teman. Tapi alhamdulillah di sini saya nggak masak sendirian. Di sini yang masak akung ya. Akung saya itu pinter, jago masak pokoknya. Pokoknya semua yang masak itu akung, saya tinggal potong-potong, saya siapkan semuanya apa yang dibutuhkan. Ya nanti kita belanja berdua, saya sama akung belanja ke pasar, naik bus kayak gitu. Terus sampai di rumah nanti saya sama akung itu berdua itu masak bareng. Tapi anaknya mem saya dan ser saya di rumah juga, jadi kita ada yang bantu lah ya kayak gitu, satu rumah kita ada yang bantu. Teman-teman, kalau Chinese New Year itu di majikan saya yang pertama itu, saya itu panen ampau teman-teman, kadang sampai $300. Itu $300 itu sudah lumayan banget. Itu di tahun 2008 ya teman-teman, 2007, 2008. Pokoknya saya itu masuk ke Singapura itu pertama kali itu di tahun 2005. Saya masuk ke Singapura pertama kali itu tahun 2005. Betul, 2005 sampai saat ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi enaknya ngikut majikan Cina itu ya, tapi ya tergantung nasib juga ya teman-teman. Jangan mikirnya jadi saya harus ngikut majikan, harus milih majikan Cina itu, jangan. Semua itu tergantung nasib ya. Alhamdulillah waktu pertama kali saya kerja ke Singapura itu ya alhamdulillah langsung dalam satu majikan itu nggak pindah-pindah loh teman-teman. Saya itu nggak pindah-pindah, saya itu satu majikan itu langsung jebret 6 tahun. Tapi setiap 2 tahun sekali saya pulang ke Indonesia kayak gitu. Nah, tadi kan saya ngomong, saya di situ setiap ulang tahun dirayain, dapat ampau, terus Christmas juga diberi hadiah, terus juga Chinese New Year saya dapat ampau banyak kayak gitu. Terus setiap dia orang keluar makan, saya juga dibawa keluar makan teman-teman. Jadi kita orang itu seumpama dia ada acara apa kayak gitu, saya itu selalu dibawa kemana-mana kayak gitu. Jadi dia itu nggak membedakan. Dia bilang kamu mau makan apa sesuka kamu pesen sendiri kayak gitu. Kan dia kan
orang Cina makannya babi, jadi jangan dicampur-campur kayak gitu. Dia tahu, dia paham, majikan saya itu kalau orang Indonesia itu nggak boleh yang namanya makan babi kayak gitu. Nah, sekarang saya jelaskan tentang ngikut di majikan Melayu ya teman-teman. Begini, kalau ngikut majikan Melayu, kalau menurut saya ya, itu kita rugi. Ruginya gimana? Sudah pasti rugi teman-teman. Kita kerja dari Indonesia ke luar negeri, kita nggak bisa bahasa Inggris, terus kita ngikut orang Melayu, dan orang Melayu itu otomatis ya, majikan Melayu itu otomatis sama kita itu ngomongnya pakai sehari-hari itu pakai bahasa Melayu teman-teman. Karena teman saya sendiri yang ngikut majikan Melayu selama 4 tahun, dia bahasa Inggrisnya itu nol betul. Bisa sih bisa, tapi sedikit. Kan rugi kita dari Indonesia ke Singapura ya. Terus kita kalau keluar-keluar ke pasar, ke kedai kayak gitu, otomatis bahasa yang digunakan bukan bahasa Melayu saja. Bahasa yang digunakan di Singapura itu adalah bahasa Inggris. Itu bahasa mayoritas teman-teman ya. Kita harus bisa bahasa Inggris di sini. Bahasa Inggris adalah bahasa pokok, bahasa yang digunakan sehari-hari di Singapura kayak gitu. Nah, kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, ya gimana kita mau ngomong dengan penjual yang ada di kedai, yang ada di kopitiam, yang ada di toko ya. Ya kita yang rugi sendiri kayak gitu. Terus kalau ngikut orang Melayu sudah pasti kita boleh sholat kayak gitu, otomatis kita sudah boleh puasa kayak gitu, pasti itu pasti diizinkan sama majikan kita ya teman-teman. Terus soal masaknya majikan Melayu itu juga nggak ribet teman-teman, hampir sama kayak masakan orang Indonesia seperti itu. Terus soal sarapan pun kadang juga roti, kadang dia orang juga pengen bihun goreng ataupun nasi goreng kayak gitu, sama lah kayak orang Indonesia. Orang di sini orang Melayu Singapura itu juga sama kayak orang Indonesia juga, pengen sambal terasi, juga pengen ayam geprek kayak gitu, sama sebenarnya sama kayak gitu teman-teman. Terus kalau ngikut orang Melayu itu ya teman-teman, kita itu kalau di pas bulan suci Ramadan, pas hari sebelum hari raya, pas waktu kita puasa, nah di situ itu kalau waktu kita sahur kita harus bangunnya awal-awal teman-teman, karena di situ majikan kan butuh sahur, butuh makan, butuh ya sayur, ngangetin sayur kayak gitu. Tapi seumpama sudah masaknya dari kemarin malam kan enak, tapi kalau seumpama mendapatkan majikan yang inginnya itu masaknya mendadak, masaknya serba mendadak kayak gitu, nah seperti itu teman-teman, kita harus bangunnya awal-awal. Paling enggak kita bangunnya jam 2 ya teman-teman, karena kita harus masak, kita harus nyiapin sayur, terus kita harus goreng-goreng ikan, goreng tempe, goreng tahu, apalah gitu yang harus disajikan nanti waktu sahur kayak gitu. Jadi kalau ngikut majikan Melayu menurut saya itu lebih susah sedikit lah teman-teman kayak gitu. Karena kita waktu di bulan suci Ramadan, waktu kita berpuasa, kita harus tetap harus bekerja teman-teman. Di sini kita harus tetap bekerja. Jadi kita harus bangun awal, menyiapkan makan buat sahur nanti, terus menyiapkan makanan nanti buat berbuka nanti kayak gitu. Tapi semua majikan itu nggak sama ya. Semua majikan itu berbeda. Kadang ada yang order makanan, nggak usah masak, kita pesen makanan saja dari luar, tapi itu enak, yang nasibnya enak. Tapi kalau yang nasibnya nggak beruntung ya, kita harus bangun pagi, bangun awal-awal jam 2, kita harus nyiapin makanan buat sahur, terus kita juga harus nyiapin makanan buat berbuka puasa kayak gitu. Terus waktu hari raya pun kita juga harus masak banyak teman-teman. Tapi di situ hari raya itu kadang semua keluarganya juga ngasih ampau hari raya kayak gitu. Jadi menurut saya ya teman-teman, menurut saya itu lebih baik, kalau saya pribadi, kalau saya
saya lebih memilih ikut bekerja dengan majikan Cina ya teman-teman. Di sini kita itu mendapatkan banyak keuntungan ya. Selain kita bisa berbahasa Inggris, kita juga ini bisa masak masakan Cina ya. Ya seumpama kalian ya teman-teman yang masih ada di Indonesia, kalian selepas 2 tahun dari Singapura, kalian pengen ke luar negeri lagi seperti ke Hong Kong atau ke Taiwan. Nah, otomatis kalian kan sudah terbiasa ngikut orang Cina. Di sana nanti pasti bahasa yang digunakan bahasa Mandarin atau bahasa Hokkien kayak gitu. Seumpama kalian sudah pernah ngikut Cina dan kalian ingin kerja di Taiwan atau di Hong Kong, jadi sedikit-sedikit kalian tuh sudah ini ya, sudah ngerti bahasa Mandarin juga kayak gitu. Jadi keuntungannya itu banyak ya teman-teman, dibandingkan ngikut majikan Melayu kayak gitu. Jadi kesimpulan saya di sini itu, kalau menurut saya pribadi, saya itu lebih suka memilih majikan Cina kayak gitu. Tapi di sini teman-teman, majikan Cina yang punya mobil itu, kita kalau seumpama majikan nyuruh kita nyuci mobil ya kita harus nyuci mobil kayak gitu. Tapi alhamdulillah selama saya bekerja di majikan pertama yang 6 tahun itu, majikan saya nggak punya mobil. Tapi di majikan saya yang kedua di Potong Pasir itu, majikan saya punya mobil, dan di sana saya disuruh nyuci mobil setiap 3 hari sekali kayak gitu. Kadang sebelum pergi off day itu saya disuruh nyuci mobil dulu di pagi hari kayak gitu. Terus teman-teman, di job saya yang di Potong Pasir itu apa coba? Job saya itu menjaga ama. Nah kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah saya bisa melewatinya, walaupun amanya itu suka makan hati kayak gitu. Ngomongnya itu ibaratkan nyelkit kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa melewatinya. Di situ saya bekerja 2 tahun, lepas itu saya balik ke Indonesia dan masuk lagi ke Singapura, dan ini adalah majikan yang terakhir saya kayak gitu. Ya udah ya teman-teman, saya akhiri vlog video saya sampai di sini, oke? Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman saya yang masih ada di Indonesia, yang masih proses, yang masih berada di PT, oke? Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, see you on my next video, bye bye.